Topik bahasan kali ini adalah lanjutan daripada yang aplikasi turunan. Sekarang kita masuk ke bagian yang keempat, menentukan nilai optimum daripada suatu masalah yang terkait dengan maksimum minimum. Jadi di sini kita mau nyari tentang suatu permasalahan, yang permasalahan ini diselesaikan dengan menggunakan turunan. Mana contoh soalnya? Jadi kalau misalkan kita mau nyari tahu soal yang terkait sama maksimum minimum, contohnya kayak seperti ini. Misalkan tentukan nilai X dan Y supaya nilai Z maksimum. Atau misalkan kita mau nyari tahu ukuran kandang agar supaya panjang pagarnya sesedikit mungkin. Berarti ini terkait sama minimum. Atau mungkin soal seperti ini, kita mau nyari tahu jarak terdekat. Berarti ini adalah maksudnya minimum kan? Atau kita mencari tahu ini, panjangnya menjadi minimum. Bisa juga soalnya maksimum, misalkan terkait sama pendapatan, atau terkait sama penjualan. Ini mau nyari yang terkecil juga. Jadi di sini kalau misalkan kita mau nyari sesuatu yang maksimum atau minimum, yang jelas, kita harus nyari tahu fungsinya, apakah dia fungsinya dalam Y, apakah dia fungsinya dalam luas, apakah dia fungsinya dalam volume, atau fungsinya dalam biaya, atau fungsinya dalam fungsi laba, atau fungsinya itu dalam fungsi penjualan. Penjualan apa? Tapi ini semua itu harus dinyatakan dalam satu variabel. Dalam satu variabel supaya dia itu bisa dicari turunannya. Jadi setelah dia itu dinyatakan dalam satu variabel yang dia Y, berarti kita cari tahu Y aksen dan kita cari tahu sama dengan 0. Kenapa 0? Karena pada saat itu dia muncul stasioner. Stasioner kan akhirnya kan efeknya ke maksimum atau minimum. Ini dicari tahu turunannya dibikin sama dengan 0. Ini fungsi volume dicari turunannya sama dengan 0. Ini fungsi biaya dicari turunannya sama dengan 0. Tapi dia udah dalam satu variabel ya. Kalau misalkan dia masih dua variabel nggak boleh. Fungsi labanya dicari turunannya sama dengan 0. Kalau dia mau nyari tahu penjualan maksimum, berarti fungsi penjualannya yang dia itu sudah dalam bentuk satu variabel diturunin dibuat sama dengan 0. Jadi ceritanya kayak gitu terus. Nah sekarang coba kita lihat soalnya. Tentukanlah nilai X dan Y agar supaya Z maksimum. Jadi kita mau nyari tahu nilai Z yang maksimum kan. Jadi dalam hal ini kita sudah tahu Z-nya. Z-nya adalah X sama Y. Tapi kan di sini kan masih dua variabel kan. Dan ini nggak boleh. Jadi kita harus bikin dalam variabel yang sama. X semua atau Y semua boleh. Nah di sini lebih gampang kalau misalkan kita bikin X sama dengan. Karena kalau kita bikin Y sama dengan kan dia nanti ada pecahannya. Bentuknya pembilang dan penyebut. Jadi kalau misalkan kita bikin X sama dengan, berarti kita bisa tulis 4 min 3Y. X, di sini 4, salah. X-nya diganti, bukan Y-nya yang diganti. Berarti X-nya diganti, yang depannya diganti 4 min 3Y, dikali sama Y, berarti kita punya Z sama dengan 4Y. Dikurangi sama 3Y kuadrat, terus kemudian dicari turunannya, sama dengan 0. Dibikin sama dengan 0. 4 dikurangi sama 6Y, Y-nya ketemu. Berarti sama dengan 4 dibagi 6 atau 2/3. Tujuan soal tentukan nilai X dan Y, supaya dia itu maksimum. Ya berarti kita harus cek dulu, bener nggak Y sama dengan 2/3 itu menghasilkan nilai Z maksimum. Berarti kita tulis di sini pakai garis bilangan, Y sama dengan 2/3, kita cek ke nilai Z aksen. Z aksennya kan di sini kan. Jadi saya ambil angka Y sama dengan 0, Y sama dengan 0 itu posisinya di sebelah kiri, masukin ke sini, Y sama dengan 0, dapatnya positif. Kalau misalkan ragu-ragu, ini kan pangkatnya pangkat 1, berarti seharusnya di sini selang-seling. Jadi kalau misalkan kita ragu-ragu ya cek aja masuk lagi, Y sama dengan 1, masukin ke sini lagi, berarti nilainya akan negatif. Jadi pada saat dia posisinya gambarnya positif sama negatif, gambarnya gini kan. Berarti memang benar bahwa nilai Y sama dengan 2/3 itu akan menyebabkan Z-nya maksimum. Ini kan maunya nyari Z yang maksimum. Tapi tujuannya bukan nyari tahu Z-nya. Tujuannya mau nyari tahu X dan Y-nya. Jadi setelah ketemu Y-nya, kita cari tahu X-nya. X-nya kan sama dengan 4 min 3Y. Berarti disubstitusi Y-nya. 4 dikurangi 3 kali Y. Y-nya adalah 2/3. Berarti hasilnya adalah 2. X-nya sama dengan 2. Dan Y-nya sama dengan 2/3. Contoh yang berikutnya, dua buah kandang berdampingan masing-masing berukuran X dan Y. Luasnya adalah 12 meter persegi. Jadi kalau misalkan kita gambar, mungkin gambarnya akan seperti ini, X dan Y. Luasnya adalah 12, berarti karena dia nggak ngomong apa-apa, berarti itu adalah untuk masing-masing X dan Y. Berarti di sini Y juga. Luasnya 12, berarti satu biji ini kalau kita cari tahu luasnya, berarti harusnya 6 dong.
Kan dia ngomong luasnya adalah 12. Masing-masing dengan ukuran ini dan luasnya adalah sekian. Ini ada dua penafsiran ya. Coba kita kerjain untuk kata-kata ini. Kan dia ngomong masing-masing ukurannya sekian, ini sekian, 12 meter persegi, berarti ini mungkin 12 hari. Karena dia terkait sama kata-kata masing-masing itu. Jadi, tujuannya mencari agar panjang pagar sesedikit mungkin, maka X dan Y adalah, berarti kita harus bikin fungsi dalam bentuk panjang pagar. Panjang pagarnya itu apa? Dua kandang. Pagarnya berarti ada di sini ya, agar supaya yang dikandangin sama dia nggak lari kan. Berarti ini termasuk panjang pagarnya. Berarti ini pagar semua. Ini pagar. Nah yang tengah-tengah kasih pagar nggak? Dikasih lah. Kan dia mau bikin dua kandang. Jadi kalau misalkan dia bikin dua kandang berarti ada tujuannya. Mungkin di sini mau buat ayam kek, yang ini buat bebek kek. Ini digabung jadi satu. Jadi dia dikasih pagar agar supaya mereka nggak kecampur jadi satu. Jadi panjang pagarnya ada berapa? Y-nya berarti ada 4 ya. 4Y ditambah sama X-nya ada berapa? Ada 3X. Nah, mereka terhubung. Di sini kan kita mau nyari tahu panjang pagar sesedikit mungkin. Berarti turunannya itu harus dari turunan panjang pagar. Jadi di sini kita punya persamaan untuk luas itu adalah untuk menghubungkan antara X dan Y. X dan Y-nya itu kalau dikali 12, berarti kalau misalkan saya bikin Y sama dengan, berarti 12 per X, terus kemudian disubstitusi. 4 dikali sama 12 dibagi X ditambah sama 3X, berarti hasilnya adalah 48 dibagi X atau X pangkat min 1 ditambah sama 3X. Jadi kalau misalkan kita nyari tahu turunan panjang pagar aksen berarti adalah minus 48 X pangkat min 2 ditambah sama 3, nilainya sama dengan 0. Terus kemudian ini dibikin 48 per X kuadrat sama dengan tambah 3. Dicari 48 per X kuadrat sama dengan 3. Di sini kita bisa dapat X-nya. Berarti X sama dengan X kuadrat sama dengan 16. Berarti X sama dengan plus minus 4. Nah, sekarang kita cek. Harusnya jawaban X sama dengan min 4 nggak mungkin ya. Karena jawaban untuk X sama dengan min 4. Berarti artinya panjangnya minus dong. Jadi kan dia kan nggak mungkin seperti itu. Nah, sekarang kita cek aja ke panjang pagar. Panjang pagarnya kan ini kan fungsinya. Ini kan udah disederhanain. Supaya bentuknya kelihatan bagus. X sama dengan 4 sama X sama dengan min 4. Ini X sama dengan 4. Cek. Cek ke panjang pagar. Misalnya kita ambil angka 1, kita nggak bisa ambil angka 0 ya, karena di sini kan pernya di bawah. Jadi ambil angka 1, dapatnya min 48 tambah 3. Berarti hasilnya minus. Kalau misalkan kita ambil, katakanlah 5, di posisi sebelah kanan sini, 5 berarti min 48 per 25 tambah 3 berarti hasilnya positif. Berarti di sini juga positif. Jadi kalau misalkan kita gambarnya akan kayak gitu. Kayak gitu. Jadi untuk X sama dengan 4 itu akan menghasilkan panjang pagar yang sesedikit mungkin. Jadi dia biaya untuk bikin pagar itu nggak gede. Tujuan soal mau nyari panjang X dan Y-nya. Berarti dalam hal ini X-nya itu sudah tahu 4, Y-nya kita cari dari persamaan X dan Y. Nih. X-nya sama dengan 4, berarti 12 bagi 4, berarti jawabannya 3. Jadi kita harus bikin pagar, masing-masing pagar dengan ukuran 4 meter dan 3 meter. 2 biji. 2 kandang. Terus kemudian soal berikutnya, tentukanlah jarak terdekat dari itu ke kurva. Y sama dengan akar X. Jadi kalau misalkan kita mau punya gambarannya, Y sama dengan akar X. Kalau misalkan kita gambarnya itu adalah parabola yang terbuka ke kanan. Y sama dengan akar X, gambarnya seperti ini. Ini seharusnya bukan Y sama dengan akar X. Nah, Y sama dengan akar X itu adalah muncul pada saat nilai X sama Y-nya positif. Berarti di sini nggak ada. Ini bukan gambarnya. Jadi dia adalah bagian daripada parabola, tetapi parabola yang muncul cuma di kuadran 1 aja. Kita mau nyari tahu jarak terdekat dari 3,0 ke kurva. Jadi di sini kita punya koordinat 3,0, kita mau nyari tahu jarak terdekat. Kalau kita mau nyari tahu jarak terdekat, berarti di sini adalah ada dari sini ke sini. Di sini adalah koordinatnya itu X, Y. Ini kan persamaannya Y sama dengan akar X. Di sini itu adalah koordinat X, Y, atau Y-nya kita bisa ganti. X, akar X. Sama aja kan? Misalnya jarak terdekatnya itu adalah D. Berarti kalau misalkan kita mau nyari tahu jarak antara dua titik di punya kelas 8 kan ada rumus X1 min X2 kuadrat ditambah sama Y1 dikurangi Y2 kuadrat.
Berarti di sini kalau kita cari, katakanlah ini sebagai 3,0 ini adalah sebagai X1, Y1, ini X1, terus kemudian di sini Y1, berarti X1-nya 3 dikurangi X2-nya X kuadrat ditambah sama X1 dikurangi X2, Y1-nya 0 dikurangi sama Y2 akar X dikuadratin. Berarti kalau misalkan kita selesaiin, berarti kita punya persamaan 3 minus X kuadrat, kita jabarin X kuadrat minus 6X ditambah sama 9 ditambah sama min akar X dikuadratin. Berarti X hasilnya disederhanain lagi, X kuadrat minus 5X ditambah sama 9. Nah, karena kita mau nyari tahu jarak terdekat, berarti ini harus diturunin. Saya bikin di sini itu pangkatnya pangkat setengah, supaya dia itu gampang untuk diturunin. Pangkat setengah. Berarti kalau misalkan D aksen, berarti dalam hal ini D terhadap variabel D dibagi sama DX. Ini cara lain untuk nulis turunan. Berarti kita bisa tulisin setengah, terus kemudian X kuadrat minus 5X ditambah sama 9, pangkat min setengah. Dikali sama turunan dalamnya, jangan lupa turunan fungsi berantai. 2x min 5. Jadi kalau misalkan di sini kita tulis dalam bentuk akar-akaran, berarti yang atas 2x min 5, yang bawah itu ada 2 akar x kuadrat min 5x tambah 9. Karena dia itu jarak yang terdekat, berarti nilainya 0. Jadi kita bisa punya yaitu adalah 2x min 5 sama dengan 0, x yang ketemu, 5/2. Sekarang coba cek apakah memang benar bahwa X sama dengan 5/2 menghasilkan jarak terdekat. Berarti cek ke fungsi turunan. Di sini ada X sama dengan 5/2. 5/2-nya disubstitusi ke persamaan D aksen. Berarti persamaannya yang ini. Cek untuk 0 masukin ke sini dan 0 masukin sini. Berarti untuk yang bagian bawah hasilnya positif, yang bagian atas negatif. Berarti di posisi ini adalah negatif. Pangkatnya pangkat ganjil, 2x min 5 itu kan pangkatnya pangkat 1, sementara yang akar itu kan selalu nilainya positif. Jadi gambarnya itu adalah kayak gini, stasioner terus kemudian maksimum. Terus kemudian fungsinya naik, jadi benar bahwa untuk x sama dengan 5/2 itu akan menghasilkan D yang minimum atau jarak terpendek. Nah, setelah kita tahu x sama dengan 5/2 menghasilkan jarak terpendek, tujuannya kan mau nyari tahu jarak terdekat. Berarti x sama dengan 5/2 disubstitusi ke persamaan D. Akar daripada X kuadrat min 5X tambah 9. Yang fungsi yang ini. Ini kan fungsi D. Hitung sendiri ya. Di sini kan tinggal substitusi doang. X-nya tinggal diganti 5/2 kuadrat minus 5 kali 5/2 ditambah sama 9. Nah, itu adalah hasilnya. Kemudian untuk contoh 13, di sini kita suruh nyari tahu letak titik P pada penggal garis OB sehingga 1/5 panjang AP ditambah dengan 1/8 panjang PB menjadi minimum. Dari O ke P jaraknya adalah X, jadi kita butuh panjang. Dalam hal ini kita mau nyari tahu katakanlah jaraknya letak titik P supaya penggalnya menjadi minimum. Misalkan penggalnya itu adalah AP tambah PB. AP tambah PB saya misalin sebagai variabel X, variabel D. AP-nya adalah dia mau 1/5 AP ditambah sama 1/8 PB. Di sini AP-nya harus dibikin dalam variabel yang sama dengan PB. Ini adalah 4, jadi kita bisa nyari tahu AP-nya pakai Pitagoras, yaitu adalah 16 ditambah sama X kuadrat, terus kemudian tinggal disubstitusi ke sini. 16 ditambah sama X kuadrat, 1/8 PB. PB itu adalah dari P ke B, sedangkan dari O ke P sudah tahu, X. Berarti di sini kita bisa ngitung PB-nya itu adalah 10 min X. Terus kemudian dikaliin atau mungkin dibikin bentuknya supaya gampang untuk diturunin. Jadi ini dibikin jadi pangkat tak sebenarnya. Pangkat setengah, yang ini dikali masuk, dikurangi sama X/8. Terus kemudian kita turunin, D aksen sama dengan, turunannya berarti 1/5 dikali sama setengah, 16 ditambah sama X kuadrat pangkat min setengah. Jangan lupa, ini tadi kita sudah turunin ini. Terus kemudian kita harus turunin dalamnya ini. Berarti adalah 2X. Turunan dari 5/4, 0. Terus kemudian di sini 1/8. Terus kemudian disederhanain bentuknya supaya dia itu enak untuk dilihat. Ini pangkat setengahnya pindah ke bawah. Berarti di sini kita bisa tulis 5
akar daripada 16 ditambah sama X kuadrat dikurangi 1/8. Karena nilainya adalah 0, dibagi kayak gitu, X kuadrat ditambah dengan 16 sama dengan 1/8. Jadi kita bisa tulis 1/8 sama dengan X dibagi 5 akar X kuadrat tambah 16. Dikali silang, berarti di sini kita punya 8X sama dengan 5 akar X kuadrat tambah 16. Dikuadratin, berarti 64X kuadrat sama dengan 25. X kuadrat tambah 16. Saya pindah tempat ke halaman berikutnya ya. 64, 25. 64 X kuadrat 25. X kuadrat tambah 16. Coba cek dulu. Ya toh. Terus kemudian dikali masuk. 25X kuadrat ditambah sama 25 kali 16. Nggak usah dikaliin. 64X kuadrat dikurangi 25X kuadrat sama dengan 25 kali 16. Berapa ya hasilnya? 64, 25, 39. 39X kuadrat sama dengan 25 kali 16. Berarti X-nya ketemu. Plus minus dari akar 25, 5 akar 16, 4 per akar 39. Berarti plus minus 20 per akar 39. Nah, sekarang kita harus cek ke D aksen. D aksennya itu tadi nilainya adalah ini. X dibagi itu dikurangi 1/8. X dibagi 5 akar 16 tambah X kuadrat dikurangi 1/8. Coba cek. Ya, betul. Terus kemudian di sini ditulisin X-nya. Yang satu kan min 20 per akar 39. Yang satu adalah 20 per akar 39. Berarti saya mau cek untuk X sama dengan 0. X sama dengan 0, berarti D aksennya adalah 0 dikurangi 1/8, berarti hasilnya adalah minus. Di posisi ini minus, terus kemudian selang-seling, ini stasioner, ini gitu. Terus kemudian yang diminta apa? Tujuannya mau nyari letak titik P agar supaya dia minimum. Letak titik P itu berarti maksudnya koordinat. Jadi dalam hal ini, X sama dengan 20 per 59 akan menyebabkan panjangnya itu jadi minimum. Jadi X-nya segitu. Jadi kalau misalkan kita mau tulis letak titik P, kita bisa tulisin 20 dibagi akar 39,0. Atau kita bisa tulis dikali akar sekawan 20 per 39 akar 39,0. Dan di sini hasilnya udah sama. Kemudian untuk soal berikutnya, diketahui ada bola yang berada di dalam kerucut, tujuannya mau nyari volume kerucut yang terkecil. Jadi dalam hal ini dia sudah bikin permisalan, dia minta jari-jari yang ini, jari-jari yang kerucut adalah R, tingginya adalah H. Jadi kalau misalkan kita mau nyari tahu volume daripada kerucut, berarti 1/3 kali Pi kali R kuadrat kali H, kita harus punya satu formula yang menghubungkan R dan H. Jadi di sini caranya adalah bikin dalam bentuk dimensi 2. Terus kemudian kita cari hubungan antara R dan H. Caranya adalah digambar, kerucutnya itu bentuknya jadi segitiga. Jadi kalau misalkan kita gambar, gambarnya akan seperti ini. Posisi titiknya di sini. Kayak gini. Terus kemudian permisalan-permisalannya ditulis. Di sini itu nilainya adalah A. Di sini siku-siku, ini juga siku-siku. Terus kemudian di sini R, dari sini ke sini itu adalah H. Ini ke sini itu adalah jari-jari A. Berarti dari sini ke sini adalah H dikurangi A. Dari sini sampai ke sini. Terus kemudian sudut-sudut yang sama ditulis. Ini misalkan sudutnya sudut lengkung karena segitiga yang atas sama segitiga yang bawah adalah segitiga yang sebangun. Ini sudutnya sudut titik. Terus kemudian segitiganya dilepas keluar. Jadi gambarnya akan seperti ini.
Ini sudutnya lengkung, ini sudutnya titik. Di sini ada H dikurangi A, terus kemudian di sini A. Ini kita ngitung pakai Pitagoras, berarti akar dari H min A kuadrat dikurangi A kuadrat. Berarti di sini hasilnya akan jadi H kuadrat dikurangi 2 kali H kali A. Terus kemudian untuk segitiga yang besar, di sini ada siku-siku, di sini ada sudut lengkung, ini ada sudut titik, di sini adalah H, di sini adalah R, jadi ini kita bisa bikin Pitagoras. H kuadrat tambah R kuadrat. Yang ini saya akan tuliskan berikutnya di halaman baru. Saya pakai ruangnya buat perbandingan. Kita mau bikin kesebangunan daripada segitiga ini. Jadi dituliskan dulu bentuk-bentuknya. Di sini ada A, terus kemudian ada H dikurangi A, terus kemudian ada sisi yang miringnya, sisi siku-sikunya H kuadrat dikurangi H kali A. Dicari pasangannya. A itu terletak di depan sudut lengkung, berarti di depan sudut lengkung ini perbandingannya adalah R. H min A di depan sudut siku-siku, berarti ini di depan sudut siku-siku bentuknya adalah akar H kuadrat ditambah sama R kuadrat. Terus kemudian yang akar dari sini, di depan sudut titik, ini di depan sudut titik adalah H. Nah, sekarang kita harus menentukan persamaan yang mana yang kita pakai, supaya dia itu bisa R sama dengan atau H sama dengan. Kalau kita menggunakan yang ini, kalau kita menggunakan yang kiri sama yang tengah, ini rugi karena hanya kepisah di dua tempat, di sini sama di sini, sedangkan R-nya juga kepisah di dua tempat di situ. Nah, jadi lebih menguntungkan kalau kita menggunakan ini dan ini. Karena yang di sebelah kanan itu H semua. Jadi kalau misalkan dikali silang, kita punya A kali H sama dengan R akar H kuadrat dikurangi sama 2HA. Jadi kita bisa bikin R sama dengan A kali H dibagi dengan akar H kuadrat minus 2HA. Nah, ini nanti akan disubstitusi ke volume. Saya tulisin di halaman berikutnya. Ingat volumenya seperti itu. Saya tulis dulu volume sama dengan sepertiga pi kali R kuadrat kali H. Di mana R sama dengan A kali H dibagi sama akar H kuadrat dikurangi HA. Coba cek. R-nya. Ya betul. H kuadrat dikurangi 2HA. Terus kemudian dikuadratin karena ini R kuadrat. Jadi kita bisa tulisin sepertiga pi. R kuadratnya diganti, berarti jadi A kuadrat H kuadrat dibagi dengan bentuk akarnya hilang. Hanya saya langsung faktorin aja. H dikurangi sama 2A dikali sama H. H-nya itu dari sini. H-nya bisa dicoret. Terus kemudian bentuknya dibikin supaya penyebut semua pembilangnya terpisah. Dibagi sama 3. H minus 2A. Nah, di sini belum selesai, kita mau turunin. Jadi karena ada variabel di atas, ada variabel H, dan di bawah juga ada variabel H, berarti kita harus pakai turunan yang U per V. U-nya itu selalu yang atas, pi kali A kuadrat kali H kuadrat. Di sini itu variabelnya adalah H, berarti ini itu dianggap angka. Berarti 2pi kali A kuadrat kali H. Terus kemudian V-nya adalah 3H dikurangi 6A. Jadi V aksennya itu adalah 3 doang. Jadi kalau misalkan kita mau nyari tahu volume aksen, turunan daripada volume, rumusnya kan U aksen kali V minus U kali V aksen dibagi sama V kuadrat. U aksennya disubstitusi, U aksennya 2pi kali A kuadrat kali H dikali sama V, V-nya itu adalah 3. 3-nya difaktorin aja. Berarti nggak usah pakai kurung ya. Berarti ada 3 H dikurangi 2A dikurangi U. U-nya adalah pi kali A kuadrat H kuadrat dikali sama V aksen dibagi dengan V kuadrat. V kuadratnya ditulis dalam bentuk ini, jangan dikali masuk karena nanti hasilnya kan 0. Ya. Terus kemudian yang atas disederhanain, difaktorin kalau bisa. Berarti 3-nya bisa difaktorin, V-nya bisa difaktorin,
A kuadratnya bisa difaktorin, H-nya bisa difaktorin 1 aja. Terus kemudian yang paling depan sisanya ada 2. Terus kemudian H minus 2A. Dikurangi sama yang sebelah kanan, 3-nya bisa difaktorin, pi A kuadratnya bisa difaktorin, H-nya bisa difaktorin 1. Dibagi dengan penyebutnya jangan diganti sama sekali. 9H dikurangi 2A dikuadratin, ini hasilnya sama dengan 0. Terus kemudian yang atas disederhanain dulu. Pi kali A kuadrat kali H. Ini dikali masuk. Berarti sisanya tinggal H dikurangi sama 4A. Dibagi sama penyebutnya sama. 9H dikurangi 2A kuadrat. Saya pindahkan ke belakang. Atau cari di sini dulu aja. Penyebutnya nggak usah lagi karena dia dikali silang ke sono hasilnya 0. Berarti kita tinggal urusan sama ini dibikin sama dengan 0. Berarti 3 pi A sama kuadrat nggak ngefek kemana-mana karena dia adalah angka. Berarti H-nya sama dengan 0. Atau kemungkinan yang satunya adalah H minus 4A sama dengan 0. Berarti H sama dengan 4A. Ngeceknya di belakang ya. Berarti persamaannya harus ditulis dulu. Persamaan daripada V aksen. V aksennya sama dengan 3 kali pi A kuadrat H. 3 kali pi A kuadrat H dikali sama H dikurangi 4A. Dibagi sama tadi ada 9 H minus 2A kuadrat. H minus 2A kuadrat. H-nya itu muncul 2 tadi. H-nya sama dengan 0. H-nya sama dengan 0 dan H-nya sama dengan 4A. Terus kemudian saya mau cek untuk H-nya sama dengan A, misalnya H sama dengan A kan posisinya di sini. Cek ke V aksen. Yang bagian bawah kan selalu plus gara-gara ada kuadratnya di sini. H-nya sama dengan A dimasukin ke sini, berarti ini nilainya plus. H sama dengan A dimasukin ke sini, berarti nilainya adalah minus. Berarti hasil akhirnya adalah minus untuk posisi H sama dengan A. Terus kemudian kita kasih tanda untuk teman-teman yang lain karena dia pangkatnya pangkat ganjil, ini pangkat 1, ini pangkat 1. Berarti kita bisa menggambar bentuknya seperti ini. Jadi ini akan maksimum, ini akan minimum. Tujuan soal coba dicek. Tentukanlah volume kerucut yang terkecil. Berarti dalam hal ini kita nyari yang terkecil di mana H sama dengan 4A. H sama dengan 4A akan memberikan volume kerucut yang terkecil. Jadi kita tinggal masukin ke fungsi daripada volume. Fungsi daripada volume adalah, tadi sudah disederhanain, mana tadi? Yang ini. Pi kali A kuadrat H kuadrat. Pi kali A kuadrat kali H kuadrat dibagi dengan 3H-2A. 3H-2A. Diganti. Pi kali A kuadrat hanya diganti 4A dikuadratin. Dibagi dengan 3. 4A dikurangi 2A. Berarti hasilnya adalah Pi kali A kuadrat 16A kuadrat. Dibagi dengan 3 dikali sama 2A. Ini bisa dicoret. 8. Ini bisa dicoret. Berarti kita punya 8/3 pi A pangkat 3. Hasilnya sama. Jadi, udah selesai. Itu semua adalah penjelasan untuk soal cerita yang terkait dengan maksimum minimum. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video pengajaran yang lain.